Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa yakum ajma'in min adzabinar. Jamaah Majelis Ta'lim Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan rahmat dan juga barokah dari Allah, dan juga senantiasa dilimpahkan nikmat sehat afiat lahir batin kita. Pulangnya kita dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa memperbaiki hidup kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan adalah tentunya kita pulang dari tempat ini membawa limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi fa idza sami'tal adana fi athna'i dzalika faqta' ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam bab adab-adab atau perkara-perkara terkait tata kramanya kita masuk ke dalam masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca di saat selesai kita melaksanakan sholat sunnah fajar, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini melanjutkan fa idza sami'tal adzana, apabila kamu mendengar al-azana akan azan. Azan itu merupakan panggilan untuk kita menunaikan sholat berjamaah. Ketika kita mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh muazin fi athna'i dzalika, pada pertengahan atau pada saat kita sedang membaca doa sunnah fajar, membaca zikir, membaca Al-Quran, faqta ma anta fihi, maka hentikanlah apa-apa yang engkau lakukan di dalamnya. Maka ketika kita mendengar azan, selagi kita baca Quran, wirid, tasbih, setelah sholat sunnah, baik itu tahiyatul masjid ataupun sunnah fajar, maka kita disunahkan menghentikan bacaan kita, zikirnya, tasbih kita, jangan kita terusin, tapi diputuskan atau dihentikan. Washtagil bijawabil muadzini, dan sibukkanlah dirimu bijawabil muadzini, dengan menjawab muazin, menjawab azan. Maksudnya apa yang diucapkan nanti oleh seorang muazin, kita dianjurkan untuk menjawabnya. Jadi lebih utama menjawab azan dibandingkan kita meneruskan bacaan Quran atau bacaan-bacaan yang lain. Ya, dianjurkan kita untuk menjawab azan. Ya, baik dalam keadaan apapun ketika kita mendengar azan. Meskipun kita dalam keadaan sedang bertawaf di Masjidil Haram, maka sunnah bagi kita menjawab azan. Dianjurkan bagi kita menjawab azan. Baik dalam keadaan suci
ataupun kita dalam keadaan hadas, bahkan dalam keadaan junub sekalipun, ya kita jawab azan. Menjawab azan tuh nggak mesti suci, dalam keadaan junub aja boleh kita jawab azan. Kecuali kalau kita sedang sembahyang, kalau kita sedang sholat. Nah, ini perlu menjadi catatan. Dalam keadaan apapun kita mendengar azan itu menjawab azan, kecuali dalam keadaan sholat. Meskipun sholatnya sholat sunnah yang kita kerjain, kita sholat sunnah dengar suara azan, jangan jawab azan dulu. Jangan. Batal sih kagak sembahyang. Ya, karena kalimat-kalimat ketika kita menjawab azan itu adalah kalimat zikir. Batal mah kagak. Hanya makruh aja. Kalau kita sedang sholat, kita ngejawabin azan, makruh hukumnya. Asalkan jangan lempengan kita baca Fatihah, kita jawabin azan. Fatihah kita nggak beres-beres, kudu diulang dulu dari awal lagi Fatihahnya. Udah nyampe ihdinas siratal mustaqim, jawabin azan, ulang lagi dari bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihah nggak boleh keputus sama bacaan yang lain. Kecuali ngejawabin azan subuh yang bunyinya as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu kan ada tuh di situ tuh jawabannya bagaimana. Nah, kalau ngejawabin ini kan bukan kalimat zikir jawabannya, maka sholatnya batal. Kalau ngejawabin yang lain masih kagak ngapa, cuman makruh dikerjain. Jadi kalau lagi sembahyang ya jangan dijawab aja, ntar aja kalau udah beres gitu. Lalu dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan kita sedang qada hajat, lagi di kamar mandi, lagi di jamban, jangan kita jawabin azan. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Sedang begini, sedang berhubungan badan, ya jangan jawabin azan lagi berhubungan badan mah, gak boleh. Itu keadaan-keadaan dimana kita boleh jawab azan, ada yang makruh, dan jangan sampai kita lewat. Kemudian ini kebaikan yang sangat luar biasa menjawab azan dari seorang muazin. Fa'idha qalal muadzinu, apabila berkata seorang muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, fakul, maka katakanlah mitla dzalika, seperti yang demikian, yaitu jawabannya sama apa yang diucapkan oleh muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, jawabannya sama fi kulli kalimatin. Di setiap kalimat yang dikumandangkan oleh muazin, maka jawabannya itu juga. Boleh ada tambahan-tambahan seperti tadi, setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga ngejawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Illa fil hayyalataini, kecuali pada dua kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawabannya? Fakul fihima, maka katakanlah pada keduanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh tambah
Rabbi ja'alni muqimas sholat, atau Allahumma ja'alni minal muqimina lisholah. Ya, tambahannya kita doa, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah, atau Allahumma ja'alni minal muqimina lisholah. Tuh tambahin, kasih catatan, ntar ditanya lagi bingung. Ya, tambahin doanya begitu. Ketika hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin Allahumma ja'alni minal muflihin. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah jadikanlah aku orang yang bahagia, orang yang sukses, kan gitu. Ya. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alni minal muflihin. Terus sampai Allahu akbar sama jawabannya la ilaha illallah. Apa jawabannya? La ilaha illallah. Enggak perlu ditambahin Muhammadur Rasulullah. Ya, ketika kita mendengar azan la ilaha illallah, kemudian kita jawab la ilaha illallah. Cukup, nggak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Kalau mau nanti sholawat bacanya. Itu ya. Nah, itu dia jawaban-jawaban azan pada setiap kalimatnya sama, kecuali tadi ditandai hayya 'alal shalah dengan hayya 'alal falah. Dan juga apa? Kecuali ya, fa idza qala sholatu khairum minan naum, ketika muazin mengucapkan pada azan subuh as-sholatu khairum minan naum, maka jawabannya faqul sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya tuh ketika kita mendengar kalimat as-sholatu khairum minan naum. Itu bacaan-bacaan kita untuk menjawab azan. Ada satu amalan yang luar biasa, namun ini bukan merupakan kesunahan, tetapi amalan ini juga mengandung kebaikan yang bila mana kita amalkan sangat berdampak positif buat kita. Apa? Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mengumandangkan kalimat itu, maka bagi kita ada satu amalan yang mendengarnya. Dua, kita punya ibu jari jempol ini dicium, kemudian diusap ke kedua mata kita dengan kita mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad. Muhammad cium sallallahu alaihi wasallam. Ulang kayak begitu 3 kali. Itu kalau kita amalkan maka dikatakan ini mata kemudian yang akan merindukan dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mata dijauhin daripada kebutaan seumur hidup. Mata ini pun nanti yang akan memandang indahnya wajah Rasulullah. Itu sebagai ekspresi raga kita ketika disebutkan nama kekasih kita, kita usapkan kedua mata kita dengan kita mengatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berarti rindu kepada Rasulullah dan ingin kedua mata kita ini dapat melihat dan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya, itu amalan itu. Itu tapi jangan dinisbatkan kepada Rasulullah karena ini bukan kesunahan. Hanya saja ini kebaikan yang bila kita lakukan luar biasa buat kita. Ya. Sebagai ekspresi raga kita rindu kepada Rasulullah. Ya, diamalin. Gimana bacanya tadi? Marhaban bi habibi
wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangin, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh. Ya, diusap di lempengan mata, di kelopak. Nah, kalau bagi muazin sendiri ada kesunahan tarji' namanya. Muazin itu sunah tarji'. Yang bagaimana tarji'? Nih, bagi orang-orang yang doyan azan, ini kudu diperhatiin amalan ini nih, sunnah ini tarji'. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempengan sini diam dulu. Sunnah bagi muazin itu mentarji dia punya azan. Sebelum dia melantangkan suaranya, dia baca dulu buat dirinya sendiri, pelan aja, kagak usah pakai mic. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia kencengin asyhadu an la ilaha illallah. Baru terusin yang lainnya. Itu tarji namanya, itu sunnah. Jadi orang yang azan itu kenapa mesti diem dulu, bentaran ntar diem dulu? Ini nih ada tarji di situ tuh. Yang kesunahannya yang harus dibaca buat dirinya sendiri, baru ngajakin orang. Tuh gitu tuh. Jangan cuma ngajakin orang, baca buat diri sendiri dia kagak. Namanya azan kan seruan, berarti kan dia menyeru, mengajak orang gitu tuh. Maka dia ajak dirinya diri sendiri dulu. Dia ngucapin, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu tarji. Ya, ingetin. Kalau orang azan kudu paham beginian. Terus sampai mana tadi tuh? Sampai tarji. Fakul sodakta wa barorta wa nala dzalika minasyahidin. Itu jawaban untuk ketika kita mendengar muazin yang mengatakan atau mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum. Itu adanya di azan apa ya? Subuh. Azan subuh. Faida samita, maka apabila kamu mendengar al-iqamata akan iqamah, fakul, maka ucapkanlah mithla ma yaqulu, seperti apa yang dia ucapkan. Jadi sama tuh. Orang yang azan sama orang yang iqamah, kita ngejawabinya bacaannya sama. Kecuali tadi kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Ketika orang yang iqamah bacanya itu, ya kita jawabannya itu juga. Kecuali nanti begini, illa fi qaulihi, kecuali pada ucapannya. Qad qamatis shalah. Yang ketika al-muqim, orang yang iqamah ini mengucapkan qad qamatis shalah, maka ucapkanlah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu. Jawabannya itu, kalau orang yang iqamah bacanya atau nyebutnya qad qamatis shalah, jangan ngikutin qad qamatis shalah, tapi jawabannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Semoga Allah menegakkan ini salat, wa adamaha, dan mengabadikan, artinya menjadikan sholat ini kekal, madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan juga bumi. Maksudnya adalah dengan kita mendoakan tersebut agar perintah sholat ini terus senantiasa kekal selama langit dan bumi ini masih ada. Itu jawabannya. Jadi ya, jawaban azan apa yang diucapkan oleh muazin, yaitu kita jawabannya. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal
fala. Dan juga pada saat azan subuh, pada saat ucapan as-sholatu khairum minan naum. Dan juga saat iqomah pada bacaan qad qamatis sholah. Ya. Yang lain satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawabin tuh atu-atu sama. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sama jawabannya itu juga. Faida faraqta min jawabil muadzin, apabila kamu selesai min jawabil muadzini, dari menjawab muadzin, fakul, maka ucapkanlah. Selesai muadzin nih kita jawabin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak perlu Muhammadur Rasulullah, tapi langsung kita baca sholawat. Ini yang cocoknya kita langsung baca sholawat. Apa ya sholawatnya? Bebas, mau sholawat apa aja dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Baru kita baca doanya. Jadi sebelum baca doa setelah azan, baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka. Ini doanya azan. Doa setelah azan. Yang kudu dibaca sama orang yang dengar, juga orang yang azan. Orang yang azan juga baca. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, inda huduri sholatika, di saat datangnya waktu sholat, sholat kepadamu, waswati du'atika, dan terdengar suara penyeru kepadamu. Itu du'atika ya, bukan du'aika. Diganti tuh hamzanya jadi titik 2, du'atika. Waswati du'atika, dan suara-suara para penyerumu. Wa idbari lailika, dan berakhirnya malammu. Wa iqbali naharika, dan tibanya siangmu. Berarti ini bacaan doa setelah azan subuh. Kalau begini, kalau kayak yang masyhur kita kan, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika faghfirli. Itu doa setelah azan maghrib. Kalau ini azan subuh, Allahumma idbaru lailika, Allahumma hadza idbaru lailika wa iqbalu naharika faghfirli. Banyak riwayat-riwayatnya doa-doa azan tuh banyak. Antutia, bahwa memberikan engkau Muhammadan, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilata, akan wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, itu adalah makom di surga. Derajat di surga itu dikatakan wasilah. Makna dari wasilah adalah derajat derajat atau makom di surga. Wal fadilata, dan keutamaan, ai karunia Allah Subhanahu wa taala. Wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wa ba'athu, dan bangkitkan Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, al maqamal mahmuda, dalam keadaan terpuji.
al-maqam al-mahmuda, dalam keadaan yang terpuji. Apa maksud daripada maqam mahmud? Maqam yang terpuji. Alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang telah Allah janjikan? Maqam yang terpuji, yaitu pada saat nanti kita di padang mahsyar, yaumil akhir, di saat manusia semua makhluk Allah pada berkumpul di padang mahsyar. Ini makam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang semua makhluk menyanjung kepada Nabi Muhammad, memberikan pujian dan sanjungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika orang pada gelisah, orang pada bolak-balik di hari yang penuh dengan huru hara, yaitu padang mahsyar, berbondong-bondong orang pada minta tolong, manusia pada minta pertolongan, datang ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua nabi, semua pada datang minta tolong kepada Nabi. Tapi kata nabi-nabi yang lain, kagak bisa. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Nabi Muhammad pun sujud di bawah arsy-Nya Allah sebanyak 4 kali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, irfa' rosaka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul yusma, ucapkanlah maka akan didengarkan apa yang kau ucapkan. Wasal tu'ta, dan mintalah maka akan diberikan apa yang diminta. Wasfa'tu syafa', dan tolonglah dan mintalah pertolongan maka akan ditolong. Ketika itu ditolonglah seluruh makhluk di padang mahsyar yang mengalami huru haranya kegelisahan di padang mahsyar, bencana yang di padang mahsyar yang dialamin bahkan ratus ribuan tahun. Lama tuh kita di padang mahsyar. Di situ Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzmah. Enggak cuma orang muslim, orang kafir dapat semuanya. Semua makhluk Allah dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena pertolongan inilah Nabi Muhammad bahkan disanjung oleh orang-orang kafir, oleh semua makhluk Allah. Itu syafaatul uzmah tuh yang nanti akan diberikan di padang mahsyar oleh Nabi Muhammad SAW. Pertolongan pertama tuh yang Nabi gunakan doanya, pamungkasnya itu nanti di padang mahsyar saat itu. Nabi membebaskan semua kegelisahan yang ada, minta kepada Allah, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk akan dihilangkan daripada musibah di padang mahsyar nanti berkat syafaatul uzmahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang selaku umat Nabi Muhammad jangan cuma minta syafaatul uzmah, tapi minta syafaat khasah, syafaat yang khusus. Kalau syafaatul uzmah, jangankan kita selaku umat Islam, yang kafir yang bukan Islam juga bakal dapat ini syafaatul uzmah. Paham apa kagak? Ini maqam mahmudnya Nabi Muhammad SAW. Makam yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan pernah tidak menepati janji. Allah bakal nepatin janjinya. Yang semua kita nanti di padang mahsyar bakal ditolong, mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang di antara yang maha penyayang. Di antara gimana tadi? Ya arhamar rahimina, wahai zat yang maha penyayang di antara yang menyayangi. Ya arhamar rahimin. Fa idza sami'tal adzana, maka apabila kamu mendengar azan, wa anta fi sholat, dan sedangkan engkau dalam keadaan sholat, fatammimi sholata, maka sempurnakanlah sholatmu. Kalau kita lagi sembahyang, lagi sholat, mendengar azan, selesaikan kita punya sholat dulu, biar kata sholat sunnah tadi. Tsumma tadarokil jawaba, kemudian menyusul kita menjawab daripada azan itu. Ngejawabin azannya ketika kita lagi sholat, nanti
ba'da salami, setelah salam. Beres sembayang habis salam baru kita nyusul jawabin azan. Ala wajhihi, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tartibnya. Jadi jangan sampai kagak jawabin azan. Di sono azan, di sini azan. Di sono lagi, sebelah sono azan. Kita dengar azan mulu. Jawabinnya yang mana? Jawabinnya yang atu aja. Nggak mesti semuanya kita jawab. Masjid sebelah sono azan, masjid sebelah sini azan, musola azan. Kita dengerinnya yang mana? Yang kedengaran banget sama kita jawab ajanya. Ya udah itu aja satu kita jawab. Ya, satu aja itu kita jawab. Jadi jawabin azan tuh mesti bagi kita. Ya, karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Apalagi jangan lupa setelah azan itu kita banyakin baca doa. Kata Nabi Muhammad SAW, inna du'a la yuradu bainal azan wal iqamah fad'u, maka perbanyaklah doa di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Mustajab kita punya doa. Maka mohon maaf nih, kalau lempengan lagi di antara azan sama iqamah, jangan lupa kita perbanyak baca doa. Apa yang kita minta di situ bakal dikabul. Duit gitu. Ya. Pulus ya Allah. Nah gitu jangan munafik. Emang yang kita minta duit sama Allah, apa yang kita minta? Jangan so-soan minta rezeki, padahal otak kita isinya duit. Yang bikin puyeng itu bukan darah rendah, tapi dana rendah. Kata Nabi Muhammad, nggak bakal ditolak doa kita di antara azan dan iqamah. Apa yang kita minta? Maka kata Nabi Muhammad ketika ditanya sama sahabat, apa yang kita mesti baca ya Rasulullah doanya? Apa yang kita mesti minta? Semua doa kan baik, tapi pasti ada yang lebih baik. Apa yang kita baca? Kata Nabi Muhammad, baca salul afiyah. Minta kita kesejahteraan dunia akhirat. Minta kesejahteraan. Itu doa yang terbaik. Minta maaf sama Allah. Maka baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Di antara azan dan iqamah tuh, minta maaf sama Allah. Inni as'alukal afwa, ya Allah aku minta maaf, wal afiyah dan kesejahteraan. Ya. Wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita minta tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita minta maaf sama Allah. Maaf itu lebih tinggi daripada ampunan. Sebab kalau maaf itu bakal dihapus kita semua punya dosa. Tapi kalau ampunan tuh cuma ditutupin. Masih ada bekasnya. Catatan kita di kepolisian masih ada kejahatan, tapi kagak dihukum, kan begitu. Itu ampunan namanya. Tapi kalau maaf, bures. Disapu habis bersih. Afun namanya. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya apa yang mesti dibaca ketika malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kita minta adalah minta maaf sama Allah. Tuh, kalau maaf itu, afun itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan maghfirah, dibandingkan ampunan. Maka habis azan sebelum iqamah kita baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Hafalkan itu doanya? Iya, enggak hafal? La ilaha illallah. Ya kalau emang lagi butuhnya duit, kagak usah pakai malu-malu minta sama Allah.
Ya lagi biar kata lagi di jalan, naik motor apa naik mobil dengar suara azan, beres. Duit. Ya Allah, duit. Lah kagak hina minta sama Allah, kecuali minta duit sama manusia baru hina minta sama Allah. Minta sama Allah duit. Lah emang gue butuhnya duit, apalagi mau kawin, duit. Mau ngadain maulid, duit yang diminta. Nggak usah munafik, minta aja sama Allah apa aja. Tapi yang lebih baik tadi minta kesejahteraan dunia akhirat kita, ya. Jadi kalau azan itu kan ada ilmunya juga. Ya, orang yang azan dia juga orang yang iqomah. Nih pelajaran nih. Jangan yang azan siapa, yang qomat siapa. Dia yang azan, dia yang qomat. Dia yang iqomah. Yang nyuruh orang iqomah, orang yang bakalan jadi imam. Kan ada aturannya namanya agama. Jangan yang azan siapa, yang qomat siapa. Yang azan fulan si A, maka yang qomat juga si A. Jangan yang azan si A, yang qomat si B. Kalau B mau qomat, si B mau qomat, minta izin ke A. Bagi duit, izin ya, nih 10.000, gue yang qomat. Nih 100.000, gue yang qomat. Iya, izin, jangan kagak. Masuk ke masjid, musola, dia yang qomat, yang azan siapa? Kalau kata dia disuruh sama imam, tetap aja meskipun disuruh, yang mestinya qomat adalah yang azan. Apalagi dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Ini borongan namanya. Kagak begitu juga. Kalau mau dia yang imam, maka bikin qomat lagi. Nih, kecuali dia sholat sendiri. Emang dia yang azan, dia yang qomat, kagak ada lagi jamaahnya, dia juga. Udah dia juga yang imam, dia yang sholat sendiri. Kalau cuma ada berdua, dia yang azan, dia yang qomat, maka yang satunya ini yang jadi imam. Kalau dia kagak mau, maka yang satunya ini bikin lagi qomat. Begitu caranya. Dia azan, yang A qomat. Tapi yang B kagak mau jadi imam, maka yang B bikin lagi qomat untuk memutuskan qomat yang ini. Begitu caranya. Kan ada aturannya. Kan kalau udah ada aturannya enak begini, kagak main serobot aja. Dia yang begini, dia yang begitu, dia gitu lagi. Semuanya diborong sama dia. Orang kagak kebagian kebaikannya. Emang yang mau masuk surga dia doang? Banyak yang mau masuk surga, bagi-bagi kebaikan. La ilaha illallah. Itu begitu. Ya, itu aturannya. Maka azan begini kita mesti ngejawabin. Kayak tadi yang di dalam kitab ini itu bacaan setelah azan subuh. Bacaan azan maghrib tadi udah. Nah, kalau yang masyhur di telinga kita apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Banyakin doa Robbi firli wali walidaya. Apa lagi baca doa tuh, banyakin. Ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wad dunya. Jadi jangan sampai kita nggak jawabin azan. Dan kalau orang yang azan, dia juga orang yang qomat. Yang nyuruh qomat siapa? Yang bakalan jadi imam. Kalau belum disuruh jangan. Tunggu, jangan buru-buru.
kasih kesempatan orang bikin sembahyang sunnah. Jangan mentang-mentang yang dia punya urusan, dia mau ngapain, dia mau punya urusan ini itu. Habis azan dia langsung qomat. Tar dulu, lihat qomat itu kan nungguin jemaah dulu. Namanya mau sembahyang jamaah, kalau dia azan dia langsung qomat, ya nggak usah sembahyang jamaah. Di masjid kan nunggu jamaah dulu, nunggu imam dulu, imam lagi dandan, imam lagi wudhu, dia main qomat aja. Akhirnya main dorong-dorongan jadi imam. Lu aja, enggak ah, lu aja, enggak ah, lu aja. Ya, main dorong-dorongan. Itu yang keseringan kan begitu. Di dalam agama ada aturannya. Yang mesti kita tahu ini ilmunya, makanya kudu ngaji. Jangan sampai kagak ngaji. Biar kata ada bola kudu ngaji. Biar kata ada layar tancap kudu ngaji. Nah, segitu aja dulu. Nanti kita lanjutin. Ini beda ini nanti. Faida ahramal imamu bil fardi wallahu a'lam bis-shawab bisiril Fatihah.